Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Adityawan, dan pada video kali ini saya akan mempraktikkan sekaligus menjelaskan tugas tutorial 1 pada mata kuliah analisis dan visualisasi data dengan menggunakan aplikasi RStudio. Nah, di sini saya akan menjelaskan setiap soal yang diberikan oleh tutor, kemudian saya akan menunjukkan proses coding dan hasil outputnya yang diperoleh dari program R. Oke, baik, pertama-tama saya akan menjelaskan soal nomor satu. Nah, di sini saya sudah tampilkan soal nomor satu dari soal yang saya dapatkan di e-learning ya. Nah, soal nomor satu diberikan data kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti. Kemudian pada soal diminta untuk menghitung rata-rata kecepatan mobil, kemudian rata-rata jarak yang ditempuh oleh mobil, kemudian standar deviasi dan data jarak yang ditempuh oleh mobil. Nah, di sini saya sudah menyiapkan coding pada program menggunakan RStudio. Saya akan coba buka aplikasi RStudio. Nah, di sini saya sudah menyiapkan coding pada program menggunakan RStudio. Kemudian saya memasukkan data kecepatan jarak ke dalam variabel menggunakan fungsi vektor atau C ya, kurung buka kurung tutup ya. Kemudian setelah saya masukkan data, dimasukkan, saya menjalankan program menggunakan Ctrl Enter. Nah, saya akan coba jalankan. Selanjutnya, saya mengerjakan soal nomor 1 pada bagian A, yaitu menghitung rata-rata kecepatan mobil. Pada bagian ini, saya menggunakan fungsi mean untuk mencari nilai rata-rata. Nah, mean kecepatan kurang dari minus min kecepatan, jadi cat rata-rata kecepatan mean R. Kemudian pada program saya jalankan menggunakan Ctrl Enter. Dan hasilnya yang ditampilkan pada konsol adalah data rata-rata kecepatan pada mobil sebesar 15,5. Berikutnya, soal nomor 1 pada bagian B, yaitu menghitung rata-rata waktu tempuh dari mobil. Di sini saya juga menggunakan fungsi mean, yaitu untuk mengukur jarak mean, jarak, dan nanti setelah program dijalankan akan seperti ini. Baik. Nah, kemudian untuk soal nomor 1C dan 1D, yaitu menghitung standar deviasi data jarak. Pada bagian ini saya menggunakan fungsi SD. Ya, setelah dijalankan maka hasilnya seperti ini. Nah, standar definisi digunakan untuk mengetahui seberapa besar penyebaran data terhadap nilai rata-rata. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2. Pada soal nomor 2 diminta untuk membuat scatter ya, plot dan histogram berdasarkan data kecepatan dan jarak, kemudian menjelaskan interferensinya. Nah, pertama saya akan membuat, kemudian program dijalankan menggunakan Ctrl Enter, dan hasilnya muncul pada bagian plot di sebelah kanan. Plot ini menunjukkan hubungan antar kecepatan mobil dan jarak tempuh mobil. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa semakin tinggi kecepatan mobil, maka jarak tempuh mobil juga cenderung semakin besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara kecepatan dan jarak tempuh mobil. Selanjutnya, saya membuat histogram data kecepatan mobil menggunakan fungsi his. Nah, his kecepatan ini kemudian dijalankan, dan hasil histogram muncul pada bagian plot ya. Histogram ini digunakan untuk melihat distribusi data kecepatan mobil. Dari histogram tersebut dapat dinilai bahwa sebagian besar data berada pada rentan kecepatan menengah. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal untuk nomor 3. Nah, pada soal nomor 3 diketahui bahwa Thomas memperoleh nilai matematika sebesar 80 dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi adalah 10. Sedangkan untuk nilai bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata 70 dan standar deviasi 8. Kemudian pada soal ini diminta untuk menghitung koefisien keragaman. Di sini saya memasukkan terlebih dahulu data nilai matematika dan bahasa Inggris. Ya, kemudian saya menghitung koefisien keberagaman menggunakan rumus standar deviasi dibagi rata lalu dikali 100%. Nah, lalu hasilnya saya tampilkan menggunakan fungsi cat.
Ya, setelah program dijalankan, nah diperoleh hasil koefisien keberagaman matematika sebesar 10,33% dan bahasa Inggris sebesar 11,443%. Nah, demikian penjelasan praktik pada tutorial 1 menggunakan aplikasi RStudio. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan penjelasan dalam pengerjaan maupun dalam penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.